Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi akramal muttaqina bi jannatin wa hurin ain, wallazi ja'ala as-sakina fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Wa qala aidan aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shadaqallah wa sadaqar rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita, yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga dengan semua itu kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian-rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pagi ini dahsyatnya ibadah salat. Dahsyatnya ibadah salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak perintah Allah di dalam Al-Quran kepada kita orang-orang yang beriman, yakni diantaranya adalah untuk memelihara atau mendirikan sholat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh bahagialah orang-orang mukmin itu, diantaranya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian pada ayat yang ketujuh dari surah Al-Mu'minun itu juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin yang beruntung itu adalah allazina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu memelihara, orang-orang yang selalu menjaga ibadah salatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa hikmah dari ibadah solat yang dilakukan dan apa pula ancaman yang akan diterima bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah solat.
Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah, inna awwala ma yuhasabul yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan diikop, yang akan diperhitungkan pada setiap hamba pada hari kiamat nanti adalah ibadah solat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas juga Rasulullah menyebutkan farqu bainal mu'min wal kufra tarkus shalah. Pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir itu adalah ketika mereka meninggalkan salatnya. Allahu akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa sesibuk apapun kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan ibadah salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka segeralah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Patah lagi yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah menyeru kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala aktivitas kita, tinggalkan jual beli, tinggalkan segala kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Irsadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Mali Bari, beliau menjelaskan ada beberapa siksaan yang akan diterima bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, kata beliau, adalah ketika mereka masih hidup, Allah akan berikan sekurangnya ada 6 siksa yang akan Allah berikan bagi orang yang meninggalkan sholat itu. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Orang yang meninggalkan ibadah sholat, maka akan dicabut keberkahan hidupnya. Berkah adalah bertambah tenangnya kita dengan umur yang Allah berikan, bukan malah bertambah gelisahnya dengan umur yang Allah berikan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang apa diterima oleh orang-orang yang ketika hidupnya tetapi mereka meninggalkan ibadah sholatnya. Yang kedua, bahwa siksaan yang akan diterima oleh orang yang meninggalkan ibadah sholat ketika hidupnya adalah dihilangkan tanda-tanda kelebihan, ya, di wajahnya. Artinya kemuliaan itu Allah hilangkan, ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan kusam saja wajahnya itu, tidak ada bercahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa yakinlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ibadah salat yang kita lakukan, bahkan mulai dari wudhu yang kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah salat, ini akan menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya yang berkilau-kilau nanti di
di akhirat. Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembeda antara seorang yang mukmin itu nanti di akhirat adalah ketika itu wajah-wajah orang yang mendirikan salat itu bercahaya, menimbulkan sinar yang terang benderang. Allahu Akbar. Juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wudu yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah salat itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam hadis-hadisnya mengingatkan kepada kita tentang bersuci ini, terutama dalam berwudu ini, betul-betul kita perhatikan tentang keabsahan wudu yang kita lakukan yang akan membawa dampak diterimanya ibadah salat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab atau siksa yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan salat adalah Allah tidak akan terima amalan-amalan kebaikannya. Allahu Akbar. Orang yang meninggalkan ibadah salat, Allah tidak akan terima amalan-amalan kebaikannya. Maka inilah yang dikiaskan oleh para ulama kita, ya, seperti debu di atas batu. Nauzubillah. Ketika angin datang, maka debu itu akan berterbangan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak peringatan-peringatan bagi orang yang meninggalkan salat. Jangankan untuk meninggalkan ibadah salat ini, melalaikan ibadah salat sudah ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka willah bagi orang-orang yang melalaikan ibadah salatnya. Dan juga di dalam ayat yang lain ketika Allah menanyakan bagi penduduk neraka Syakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Syakor ini, kata Allah. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mengerjakan ibadah salat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siksa yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah salat, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Dalam bahasa kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjerit pun ke langit yang ketujuh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah salat yang diwajibkan kepada kita tidak kita dirikan, tidak kita tegakkan dengan sebenar-benarnya, maka doa apapun yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mendapat bagian doa dari orang-orang mukmin. Nah, ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa kita sesama muslim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah kata Rasulullah, orang-orang yang bakhil adalah ketika mereka berdoa tidak mendoakan saudara-saudaranya sesama muslim. Maka orang yang meninggalkan ibadah salat, doa orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka itu mereka tidak akan mendapatkan bagian dari apa yang dimohonkan oleh orang-orang mukmin itu. Kemudian siksa yang berikutnya ketika mereka masih hidup bagi orang yang meninggalkan ibadah salat
atau meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan adalah akan dibenci oleh Allah dan akan dibenci oleh manusia. Manusia tidak akan pernah senang melihatnya. Manusia tidak akan merasa tentram apabila bersamanya. Inilah azab-azab yang akan Allah berikan kepada orang yang meninggalkan ibadah solat ketika mereka masih hidup di dunia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan siksaan ketika mereka sakaratul maut. Maka ini dijelaskan ada 3 siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang meninggalkan ibadah salat ketika sakaratul maut. Nauzubillah. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan haus dan lapar. Allahu Akbar. Maka dimisalkan oleh para ulama, seandainya semua air laut itu diberikan untuk diminumnya, maka itu tidak akan melepaskan dahaga atau haus yang dirasakan ketika sakaratul maut. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah mati dalam keadaan hina. Allahu Akbar. Ya, orang yang meninggalkan ibadah salat itu ketika sakaratul mautnya akan dimatikan oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betul-betul tersiksa untuk menghembuskan napas terakhirnya. Sebagaimana riwayat juga disebutkan yang Allah berikan kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alqamah. Ketika dia sakarat, dibawakan oleh istrinya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka tidak bisa untuk mengucapkannya. Lalu dikadukan kepada sahabat, juga dibawa oleh sahabat untuk mengucapkan kalimat tauhid ini, juga tidak mampu, tidak bisa untuk mengucapkan. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa untuk mengucapkan kalimat tauhid dengan syarat bahwa Alqamah mendapatkan maaf dari kedua atau dari ibunya yang telah membesarkannya. Ini riwayat yang dinukilkan bagaimana orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan ibadah salat adalah ketika mereka berada di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Yang pertama, kuburnya akan menyempit sehingga tulang belulangnya itu bersilang seling, atau dalam suatu yang dijelaskan oleh para ulama itu, tulang rusuknya itu dihimpit oleh tanah atau lahat yang mereka tempati, sehingga tulang rusuknya itu berderak ketika tanah itu menyempit. Na'udzubillah. Kemudian azab yang Allah berikan ketika mereka dalam kubur adalah bahwa kubur mereka akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai binatang yang akan menyantap daging mereka. Yang jelasnya kata ulama, mereka merasakan azab di dalam kuburnya. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan adanya ular yang besar, kalajengking dan sebagai binatang-binatang yang
yang buas lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan tempatkan dia, akan Allah balas baginya orang-orang yang meninggalkan ibadah salat itu adalah dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab ini dijelaskan irsadul al-ibadah, dijelaskan bahwa azab-azab yang akan diterima oleh orang-orang yang meninggalkan ibadah salat, mulai mereka ketika mereka hidup, ketika mereka sakaratul maut, kemudian mereka di dalam kubur, kemudian Allah akan siksa mereka dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hikmah yang akan kita dapatkan dari ibadah solat yang kita lakukan, yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diampunkannya dosa-dosa kita, akan dihapuskannya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka inilah Rasulullah sebutkan bahwa sesungguhnya ibadah solat itu adalah akan mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan munkar, dan juga yang dijelaskan atau yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah salat adalah ibadah zikir, atau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dari apa yang kita baca dari setiap rukun atau gerakan-gerakan dari ibadah salat yang kita lakukan, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, dan begitu seterusnya, bahwa ucapan-ucapan yang kita baca di dalam salat itu adalah merupakan zikrullah. Maka inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, aqimus shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu zikir, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, maka dia akan terpelihara dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari ibadah salat yang kita lakukan, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dapat kita rasakan bagaimana perasaan kita ketika waktu sholat masuk, lalu kita masih asik dengan pekerjaan atau aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Maka hati orang-orang yang beriman kepada Allah akan selalu merasa gelisah sebelum dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah dan siksaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah salatnya. Apatah lagi ibadah salat subuh yang mampu kita raih dengan melaksanakan dengan berjamaah. Dari 5 waktu salat yang diwajibkan kepada kita orang-orang yang beriman, semuanya memiliki fadilah, memiliki kelebihan-kelebihan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah salat subuh itu memiliki banyak fadilah dibandingkan dengan ibadah salat 5 waktu yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya disebabkan karena salat subuh adalah
memiliki perjuangan yang sangat besar. Ketika kalaulah ditanyakan kepada diri kita waktu subuh itu, maka nafsu akan berbicara untuk meneruskan tidurnya. Tetapi ketika iman yang berbicara, maka iman akan membawa kita untuk meraih pahala yang Allah janjikan, pahala yang sangat besar, yakni dengan melaksanakan salat subuh itu tepat pada waktunya. Kemudian Rasulullah juga ingatkan, salatlah kalian sebelum terbitnya matahari. Inilah yang disebut dengan salat subuh, yaitu kita laksanakan tepat pada waktunya, kita kerjakan di awal waktu. Kemudian jagalah, kata Rasulullah, salatmu sebelum terbenamnya matahari, yaitu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, hafizu sholawatil wusta, jagalah salat pertengahan kalian. Maka ulama menjelaskan salat pertengahan itu diantaranya adalah salat subuh, kemudian salat asar. Bahkan sebagian ulama mengatakan yaitu salat isya. Karena di sini 3 waktu ini adalah menuntut kesungguhan dan keimanan seseorang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memelihara perintah Allah, di antaranya menjaga ibadah salat yang telah Allah wajibkan kepada setiap kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang balik berakal, sehat dan mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.